Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran. Itulah yang memerintah di dalam hati saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu yang keempat setelah Trinitatis. Dengan topik minggu kita mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Kita disapa firman Tuhan melalui kitab Ulangan pasal yang ke-30, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang sering kita dengar bahwa hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Hal itu sangat bermakna ataupun sangat relevan di dalam situasi ataupun di dalam perjalanan kehidupan kita. Misalnya, kita akan memilih hal prioritas apakah yang harus kita kerjakan dalam waktu dekat ini. Kita pilih apa yang harus kita kerjakan dalam waktu dekat ini. Kita memilih
makan apa nanti, makan di mana nanti setelah pulang gereja. Itu juga adalah pilihan. Kita memilih pakaian yang mana ataupun yang bagaimana yang kita pakai. Dan masih banyak lagi pilihan-pilihan yang kita pilih. Dipilih studi di mana, memilih pekerjaan yang mana, dan banyak lagi yang kita katakan tadi, pemilihan-pemilihan. Dan berbicara tentang pemilihan, dari sejak awal Allah sudah memberikan kebebasan untuk memilih. Di dalam penciptaan manusia yang pertama itu, Tuhan katakan kepada Adam, jangan engkau memakan buah, sekali engkau makan, engkau akan mati. Tetapi Adam memilih suatu hal yang tidak pas. Maka iman kekristenan kita mengajarkan bahwa Allah menyediakan segala sesuatu bagi kita di dalam sepanjang kehidupan kita ataupun sekitar kita, tinggal kita yang memilih. Tinggal bagaimana kita mempertimbangkan secara matang apa yang menjadi pilihannya, agar jangan sampai salah pilih. Karena jika salah pilih akan mengakibatkan penyesalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita dari Yunani kuno. Seorang pemuda mendatangi seorang guru yang bijaksana bernama Aristoteles. Seorang pemuda ini ingin untuk menguji tentang hikmat daripada sang filosof tersebut. Dan ketika dia menghadap Aristoteles, dia memegang seekor burung, anak burung di dalam tangannya. Dan dia menyembunyikannya di belakang punggungnya. Dia memegang burung lalu menyembunyikan anak burung tersebut di belakang punggungnya. Ketika berhadapan dengan Aristoteles, dia berkata, menurut Anda, apakah anak burung ini hidup atau mati? Itulah pertanyaannya. Di dalam pikiran anak muda, kalau Aristoteles itu menjawab itu burung yang mati, maka dia akan melepaskan dari tangannya. Dan kalau Aristoteles mengatakan menjawab itu burung yang hidup, maka ia akan mencekik burung tersebut, lalu burung akan mati. Dengan rasa was-was si pemuda itu menunggu jawaban. Dan sambil tersenyum, Aristoteles mengatakan, anak muda, hidup mati burung itu ada di genggaman tanganmu. Jika engkau menghendaki hidup, maka burung itu pasti hidup.
jika engkau menghendaki mati, maka burung itu pasti mati. Mendengar jawaban itu, si pemuda mengangguk kagum dan mengakui tentang kebijakan daripada Aristoteles. Namun dari cerita itu ada hal yang mau kita pahami, mengandung satu pesan bahwa manusia hidup diperhadapkan kepada kebebasan untuk memilih, menentukan dan memutuskan tujuan hidupnya. Dalam segala hal kita bebas. Tuhan berikan kita tadi kebebasan, namun kebebasan itu bukan berdasarkan oleh hal-hal yang duniawi. Namun kebebasan seorang beriman, dia harus memakai kebebasannya di dalam kearifan dan kebijaksanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan berisi pidato daripada Musa sebelum bangsa Israel tiba di tanah Kanaan. Sudah semakin mendekat ke tanah perjanjian tersebut. Kalau Musa kita tahu tidak sampai ke tanah perjanjian itu, dia hanya sampai di bukit Horeb untuk melihat bangsa tersebut. Dan Musa menyampaikan bagaimana nantinya bangsa Israel setelah mereka sampai di tanah perjanjian tersebut. Makanya dia memberikan pesan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Dan di dalam ayat 19 dikatakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Musa menyodorkan dua pilihan kepada bangsa Israel, yaitu kehidupan, keberuntungan, dan kematian dan kecelakaan. Kalau dikatakan, disodorkan tentang kehidupan, kata kehidupan itu kalau dari bahasa Ibraninya yang berarti hidup, hijau, segar. Itulah kalau dari tata bahasa kehidupan, KE. Itu berarti hidup, hijau, dan segar. Hal itu merujuk kepada kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi ditawarkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan dikatakan lagi keberuntungan, tobe, yang berarti menyenangkan, makmur, sejahtera. Itulah tawaran yang pertama. Mereka akan diberikan kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian kalau mereka sudah sampai di tanah perjanjian tersebut.
Dan tawaran yang kedua dikatakan kematian dan kecelakaan. Kematian kalau dari tata bahasanya berarti keadaan, ketiadaan hidup. Kematian adalah hampa. Dan yang kedua dikatakan kecelakaan, rah, berarti keadaan yang buruk dan keadaan yang menyakitkan. Inilah yang dipilih, yang disodorkan nadi papiliton. Tetapi dari pilihan ini, tentu sebagai orang yang berakal sehat, pasti yang akan dipilihnya adalah kehidupan dan keberuntungan. Pasti yang akan dipilihnya adalah kemakmuran, kesenangan, kebahagiaan dan kedamaian. Tidak ada orang yang memilih kematian dan kecelakaan. Tidak ada orang yang berkenan hidupnya hidup yang menyakitkan. Sama halnya kepada kita ketika kita memilih, pasti pilihan kita adalah pilihan yang menyenangkan, yang membahagiakan kehidupan dan keberuntungan. Namun untuk menikmati hal tersebut, bangsa Israel dikatakan oleh Musa tadi harus melakukan perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan itu? Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup bertambah banyak, diberkati oleh Tuhan ke negeri di mana engkau akan mendudukinya. Artinya kuncinya supaya dia hidup, supaya dia menikmati kebahagiaan, mengasihi Tuhan Allah. Karena itu perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal pikiranmu. Karena itulah hukum yang terutama. Mengasihi Tuhan dengan dijelaskan di sini tadi bagaimana mengasihi Tuhan itu hidup memilih setia. Mengasihi Tuhan hidup menurut jalannya. Berpegang kepada perintah-perintah dan ketetapannya, maka hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Hidupnya akan beruntung, dia akan bertambah banyak dan dia akan diberkati. Hal itu bermakna tidak ada kemakmuran. Tidak ada kehidupan yang menyenangkan jikalau tidak dilandasi dengan ketaatan, mengasihi Tuhan Allah. Itu mau ditekankan oleh nats ini juga di dalam kehidupan kita. Maka kata kunci untuk hidup sukacita, hidup di dalam kesenangan, hidup di dalam kemakmuran, hidup dengan berkenan dengan Tuhan, maka dituntut adalah bagaimana kita taat
dan mengasihi. Tak boleh kita katakan tanpa ketaatan tidak ada berkat. Tanpa berkat, maka jangan pernah bermimpi menjalani kehidupan yang penuh dengan sukacita di tanah Kanaan. Dan tentu itu juga di dalam kehidupan kita. Tanpa ketaatan kepada Tuhan, tidak ada berkat. Walaupun misalnya apa yang kamu miliki, harta duniawi, boleh kamu miliki tanpa ketaatan kepada Tuhan, tetapi itu bukanlah berkat yang sempurna, karena itu nantinya juga akan kita hadapkan kepada Tuhan, kita pertanggungjawabkan. Dan tanpa berkat yang daripada Tuhan, jangan kita pernah bermimpi menjalani kehidupan penuh dengan sukacita. Dan selanjutnya Musa menyampaikan apabila mereka tidak taat. Apakah bentuk ketidaktaatan itu dijelaskan di sini? Meninggalkan Allah, menyembah dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Hidupnya pasti binasa dan umurnya pendek. Ayat 17 sampai ayat 18. Walaupun mereka sampai di tanah perjanjian tersebut dan mereka tidak taat, nanti di akhirnya mereka juga akan mengalami penghukuman, ataupun ganjarannya adalah kematian dan kekutukan. Dan kesalahan mereka untuk memilih akan juga berakibat kepada anak-anak mereka. Karena itu sebagai seorang pemimpin, Musa mengatakan supaya tidak pernah salah memilih, tetapi pilihlah untuk mengasihi, setia kepada Tuhan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yosua yang meneruskan membawa mereka sampai ke tanah perjanjian tersebut di dalam Yosua pasal yang 24 ayat 15c. Yosua mempertegas setelah di tanah Kanaan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori di mana ke negeri di mana engkau pergi. Tetapi apa dikatakan Yosua? Tetapi aku dan seisi rumahku hanya beribadah kepada Tuhan Allah. Pilih masa darion, alai anggo ahu dohok dong aku sajabu, ikut jauh bado oluan nami. Juga kita lihat di dalam sejarah perjanjian baru, bagi orang percaya, kita selalu dihadapkan kepada pilihan. Masa depan kita adalah apakah ke sorga ataupun kepada neraka, tergantung kepada pilihan kita. Yang pasti keselamatan itu sudah dipersiapkan, disediakan oleh Tuhan dengan penebusannya, kematiannya di Golgota. Itu mempersiapkan keselamatan kepada kita secara gratis. Tinggal bagaimana kita mengamini. Bagaimana kita mengamini. Bagaimana kita mengimani. Dan iman kita itu
akan menentukan kemana akhir daripada tujuan perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, selalu diingatkan kepada kita, tetaplah mengimani, setia kepada Tuhan Yesus. Wahyu pasal yang kedua ayat 10, hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Karena di dalam kehidupan kita banyak hal-hal godaan-godaan yang memaksa kita, menggoda kita untuk tidak setia kepada Tuhan, bahkan meniadakan Tuhan. Kecanggihan ilmu pengetahuan teknologi sekarang ini sudah semakin menggerus orang untuk mempertanyakan apa iya Tuhan itu ada. Atau mereka mengatakan memang dulu Tuhan itu ada tetapi sudah tua, tidak ada lagi kuasanya, dan lain sebagainya yang menyesatkan. Tetapi firman Tuhan katakan, hendaklah kamu setia, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hal-hal yang di duniawi ini banyak mengarahkan ataupun menarik kita, menaik kita semakin tidak setia lagi kepada Tuhan. Orang sudah banyak lebih percaya kepada harta, sudah lebih menggantungkan hidupnya kepada popularismenya. Manusia semakin menonjol individualistis dan egoismenya. Semakin berhasil iblis yang selalu menggoda manusia untuk salah memilih untuk meninggalkan Tuhan dan memilih untuk menikmati hal-hal yang di dunia ini. Tetapi endingnya nanti akan berakhir di dalam kebinasaan, berakhir di dalam neraka dan maut yang kekal. Oleh sebab itu, melalui firman ini kita dikatakan, kasihilah Tuhanmu. Pilihan kita yang prioritas di dalam kehidupan ini adalah pilihlah Tuhan. Juga di dalam aktivitas kita sehari-hari ada banyak pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada kita. Namun orang-orang yang setia kepada Tuhan dikatakan memilih Tuhan. Kita ingat pilihan kita hari ini akan menentukan masa depan kita. Masa depan yang cerah, masa depan yang suram, itu tergantung kepada kita. Itulah juga lagu yang sering kita dengarkan, lagu ama pilit ma hanguluani nungatakas di botohona ni dok ni debata pilit ma hanguluani asa manguluho dohot pinoparmusogot. Amin, kita berdoa.